Shine Patinama langsung menjadi andalan Viking FK sejak dirinya ditransfer dari SC Telstar. Pemain kelahiran Lelystad berkewarganegaraan Indonesia ini telah mencatatkan 28 laga dengan 1 gol dan 5 assist. Skuad The Morkebla juga berpeluang tampil di kompetisi Eropa musim depan, menjadikannya berpeluang sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Cetak Gol coba merangkum Shine Patinama yang tiba-tiba hebat sebagai berikut. Nyaris debut di Conference League. Shine Patinama berseragam Viking FK sejak diboyong dari SC Telstar pada 2021. Pada musim debutnya, dia langsung mengunci posisi bek sayap kiri di skuad utama. Pemain keturunan Belanda ini tampil impresif di musim itu dengan mencatatkan 29 laga. Sebagai wingback, dia juga cukup produktif dengan menyumbangkan 2 gol dan 5 assist. Dirinya membawa Viking FK bertengger di posisi ketiga klasemen akhir Liga Norwegia. Berkat raihan ini, skuad The Morkebla berhak melaju ke kualifikasi UEFA Conference League. Peluang Patinama untuk main di kompetisi antar negara sebenarnya bisa dimulai pada musim 2022-2023. Viking FK sempat menaklukkan Sparta Praha. Klub asal Republik Ceko ini bisa ditaklukkan dengan agregat 2-1. Skuad The Morkebla sudah ditunggu oleh Sligo Rovers di babak ketiga kualifikasi USCL. Di leg pertama, Viking FK membabat habis klub asal Irlandia tersebut dengan agregat 5-2. Shine Patinama tampil brilian selama 90 menit dengan menyumbangkan 1 assist. Sayangnya langkah mereka harus terhenti di playoff akhir setelah dikalahkan oleh klub asal Rumania yakni FC CB dengan agregat 4-3. Patinama kurang tenang di leg kedua dan beberapa kali membuat pelanggaran berbahaya. Dirinya pun ditarik keluar dan hanya tampil selama 46 menit sebelum digantikan oleh Niklas Sandberg. Di akhir musim 2022-2023, performa Viking FK juga anjlok usai finish di peringkat 11. Ini menjadi pencapaian terburuk skuad The Morkebla sejak 2014 setelah selalu finish di 10 besar. Patinama mengalami kendala setelah diterpa cedera yang membuatnya absen dalam 12 pertandingan. Sejak pemain kelahiran Lelystad ini absen, maka performa Viking FK menurun drastis. Skuad asuhan Morten Jensen ini hanya meraih 2 kemenangan, 3 imbang, serta 7 kali kekalahan. Langsung tampil menggila. Setelah tampil buruk di musim lalu, Shine Patinama bertekad bangkit. Ex-FC Utrecht ini berhasil membawa Viking FK bercokol di peringkat 2 klasemen sementara Liga Norwegia. Skuad The Morkebla mengintai posisi puncak yang dikuasai oleh Bodo Glimt. Klub yang berjuluk Super Laget saat ini unggul 6 poin atas Viking FK. Shine Patinama dan kawan-kawan membawa Viking FK nggak terkalahkan di 7 laga awal musim itu. The Morkebla meneruskan tren positif di periode Juli hingga September tanpa menelan kekalahan. Berkat raihan ini, Viking FK sempat menduduki singgasana puncak klasemen. Shine Patinama menjadi pilar kunci di sektor kiri pertahanan dengan mencatatkan 24 penampilan. Dirinya hanya sekali absen karena hukuman akumulasi kartu kuning di laga menghadapi Lillestrøm. Secara statistik, performa Shine Patinama meningkat drastis. Alumnus Akademi Ajax Amsterdam ini sering bermain penuh di bawah asuhan Morten Jensen. Dirinya lebih sering dimainkan daripada bek sayap kiri lain yakni Jos Urbansik. Kiprah Shine Patinama semakin meroket dengan torehan 1 gol dan 5 assist di musim ini. Dirinya mencatatkan gol perdana di musim tersebut saat Viking FK membabat Hamar Kameraten dengan skor 7-3. Salah satu asisnya hadir saat Viking FK bertandang ke markas Starbek. Shine Patinama bermain gemilang dengan memberikan asis cantik kepada Birkir Bjarsen. Berkat asisnya ini, skuad The Morkebla meraih poin penuh dengan skor tipis 1-0. Banyak netizen Indonesia yang langsung menjuluki Shine Patinama sebagai titisan dari Theo Hernandez. Berpeluang memecahkan rekor. Patinama mengaku ingin membawa Viking FK menjuarai Liga Norwegia di musim ini. Konsistensi pemain 25 tahun ini bakal membuatnya mencatatkan rekor yang baru. Seandainya bertahan di papan atas, klub asal Norwegia ini akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Nantinya klub yang berhasil finish di posisi 2 dan 3 akan mendapatkan tiket kualifikasi Conference League.
Sementara itu posisi 1 bakal berjuang di kualifikasi Liga Champions. Itu artinya Patinama bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kompetisi Eropa. Melihat hal itu, sang pemain punya ambisi besar bersama klub. Sebelumnya ada beberapa pemain Indonesia yang hampir bermain di kompetisi Eropa. Pertama ada Egy Maulana Fikri yang sempat membawa Lesia Gdansk finish di papan atas pada tahun 2020 yang lalu. Sayangnya harapan ex tim nasional Indonesia U19 ini harus pupus. Skuad Budoulani saat itu harus tersingkir di babak playoff setelah kalah atas Brøndby. Di laga itu pun Egy nggak mendapatkan kesempatan masuk sebagai starting line up. Pelatih saat itu yakni Peter Stokovic belum percaya dengan kemampuan Egy. Menurutnya sang pemain harus lebih bekerja keras agar bisa mendapatkan tempat di skuad utama. Kemudian ada Sandy Walsh yang hampir membawa Kevin McCallan meraih tiket Eropa. Hal itu terjadi apabila klub asal Belgia ini menang atas Royal Antwerp di final Piala Belgia. Sayangnya harapan ini langsung sirna usai skuad Malinois dikalahkan dengan 2 gol tanpa balas. Kegagalan ini membuat Sandy Walsh nggak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya dia sudah melewatkan kesempatan emas untuk lebih maju dalam karir sepak bola. Sandy Walsh pun berhasrat membawa timnya lebih berprestasi di musim ini. Cerahnya masa depan tim nasional Indonesia. Berkaca dari prestasi Shane Patinama, masa depan timnas Indonesia bakal terlihat lebih cerah. Kegacoran sang pemain akan berdampak baik bagi skuad asuhan Sintayong. Pasalnya, skuad Garuda akan menjalani 2 ajang besar dalam beberapa bulan ke depan. Pertama, Indonesia akan memperjuangkan tempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri tergabung dalam grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan bersaing mendapatkan tempat bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Kemudian Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga akan bermain di Piala Asia pada bulan Januari mendatang. Di ajang ini Indonesia akan menantang Jepang, Irak, serta Vietnam. Itu artinya skuad Garuda harus mempersiapkan pemain terbaik di 2 ajang ini. Apalagi Shane Patinama sedang dalam performa yang bagus dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini memainkan permainan cantik saat anak asuh Sintayong mengalahkan Brunei. Penampilan sang pemain di 2 laga itu mendapatkan pujian dari sang pelatih. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Shane Patinama berhasil menunjukkan dampak besar di dalam skuadnya. Selain itu, manajer 53 tahun ini sudah mempersiapkan beberapa rencana untuk memperkuat timnya. Seperti diketahui, Sintayong sudah meminta beberapa pemain Eropa untuk melanjutkan proyek naturalisasi. Nama-nama yang dimaksud adalah Nathan Chuaon, Jay Itzes, hingga Ryan Flamingo. Nathan Chuaon dan Jay Itzes menjadi 2 pemain yang paling dekat untuk membela Merah Putih. Sebab proses naturalisasi kedua pemain ini sudah memasuki tahap akhir. Itulah ulasan Shane Patinama yang tiba-tiba hebat di Eropa. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau performa apik Patinama akan berdampak baik bagi timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.